Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi pemirsa Kompas TV di manapun Anda berada. Tentu ini sebuah kenikmatan tersendiri kita bisa kembali hadir menyapa Anda, dan tentu di bulan suci Ramadan ini sebuah bulan yang cukup istimewa di mana kita bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita, dan banyak hal yang kata orang atau kemudian kita pernah mendengar, tidur aja jadi ibadah gitu ya. Artinya semua hal yang dilakukan di bulan Ramadan bisa menjadikan kita menambahkan diri menjadi berkualitas. Itu yang pada momen kali ini kita akan berbincang atau kemudian mendengarkan tausiah dari salah satu pengasuh dari Lentera Kolbu Kompas TV yang hadir di bulan suci Ramadan ini, dan saya berada langsung di kantor umum Farhat, yaitu travel haji dan umroh milik beliau. Jadi jangan ragu ketika memang Anda ingin berkonsultasi, berkomunikasi, ingin menjalankan ibadah haji dan umrohnya dengan beliau saja, karena pasti direspon dengan baik lah. Dan karena saya kenal juga betul, visinya betul-betul melayani umat. Ini yang memang, jika memang yang lain ada sisi bisnisnya begitu ya, beliau nampaknya enggak sih kayaknya. Masih berfokus pada bagaimana melayani umat gitu ya, untuk bisa menikmati ibadah dengan baik gitu ya, bisa menikmati ibadah dengan nyaman. Itu yang saya tangkap selama kenal dengan beliau. Ada Dr. Kiai Haji Jafar Shodiq, MSc PhD, yang memang akan menyampaikan tausiah pada kesempatan kali ini, yaitu puasa jadikan orang takwa. Jadi bisa takwa, bisa lebih takwa dengan puasa. Pak Kiai, apa kabar? Ya, alhamdulillah Kang. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus Selalu sehat. ya, selalu sehat. Di momen ini, pada episode ini adalah membahas tentang puasa bisa jadikan orang menjadi takwa nih. Ya. Silakan Pak Kiai dengan tausiahnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji hanyalah milik Allah. Alhamdulillah. Kembali kita bersilaturahmi, bermuajahah dalam kajian rutin setiap pagi di Kompas TV selama di bulan Ramadan ini. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, surah Al-Baqarah ayat 183, target tertinggi dari ibadah saum adalah wala'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa? Takwa adalah melaksanakan setiap perintah Allah, menjauhi setiap larangan Allah. Hal ini akan terjadi apabila kita memiliki iman. Makanya di dalam Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah saum adalah mereka orang-orang yang beriman. Karena tanpa iman tidak mungkin kita bisa melaksanakan ibadah saum. Kita saum karena teman, banyak tempat yang terbebas dari pengetahuan teman. Kita saum karena keluarga, karena anak, karena istri, karena suami. Banyak tempat yang terbebas dari pengetahuan mereka. Tapi kalau kita saum karena Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dimanapun kita berada, di situ Allah bersama kita. Tidak ada satu detik waktu, tidak ada satu titik tempat yang terbebas dari pengetahuan Allah. Makanya yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah saum adalah mereka orang-orang yang beriman. Iman inilah yang akan membuat kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena takwa adalah buah daripada iman. Kita melaksanakan ibadah saum karena Allah mengundang kita sebagai hamba yang beriman, dan buah dari saum adalah ketakwaan. Iman tidak terlihat, tapi dampaknya yang terlihat. Iman tidak bisa dipegang, tapi dampaknya yang bisa kita pegang. Makanya pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah dimanapun berada, dengan adanya iman kita bisa saum.
Dengan adanya iman kita bisa sholat. Dengan adanya iman kita bisa tilawah membaca Al-Quran. Inilah hebatnya iman yang membuat kita akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan kita saum di bulan Ramadan, kualitas ketakwaan kita akan semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Oke, baik. Artinya levelnya iman kita memang harus dikuatkan yang kemudian tadi akan berbuah takwa. Ya. Begitu kata Pak Kiai, dan memang betul di bulan suci Ramadan ini adalah momen yang memang tepat sekali untuk kita bisa meningkatkan ketakwaan kita. Jadi yang biasanya tidak bisa kita jaga di bulan Ramadan, biasanya bisa lah kita jaga semuanya. Mata kita, telinga kita, mulut kita. Dengan kita biasanya lapar dan haus, kita bisa menjaga semuanya itu. Asal memang kita konsisten bisa menjaga itu. Itu yang mau ingin saya tanyakan, bagaimana menjaga konsistensi ini selama 1 bulan. Yeah. Yang memang kalau episode sebelumnya Pak Kiai sampaikan di minggu pertama, 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga tuh yang terakhir adalah pemain intinya. Ini challenge bagi kita untuk bagaimana menjawab ini semua. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami, Lentera Kolbu. Terima kasih pemirsa Kompas TV masih bersama kami dan masih bersama dengan Dr. Kiai Haji Ajapar Sodik, MSc PhD. Beliau adalah CEO ataupun owner dari PT Umu Farhat, yaitu Travel Haji dan Umroh, yang membahas tentang dengan puasa tingkatkan ketakwaan. Tadi sudah banyak disampaikan, dan di segmen ini biasanya saya nanya-nanya karena memang banyak yang lumayan lah ya, yang banyak PR-nya di bulan puasa ini. Pak Kiai, kalau di episode berikutnya pernah disampaikan nih, kalau di 10 hari pertama tuh, wah orang ramai di masjid. Terus 10 hari kedua ramai di mall, di pasar ya. Terus kemudian hari ketiga ramai di terminal katanya. Pada mudik. Atau kemudian pemain cadangan tuh main semua di 10 hari pertama. Terus pemain utama main di 10 hari kedua, dan pemain inti main di 10 hari terakhir. Nah, ini kayaknya memang begitu adanya. Biasanya masjidnya rame di 10 hari pertama, kesini-sini barisannya agak berkurang gitu ya. Jamaahnya meluber keluar, jadi sholat di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing, betul. Tapi Pak Kiai, bagaimana sebetulnya kita menjaga konsistensi kita, beribadah kita, supaya memang tadi terkait tema ini kan supaya ketakwaan kita stabil gitu ya. Jangan sampai terpleset atau kemudian tergoda apapun lah namanya gitu, atau kemudian amalan yang biasa kita lakukan di luar bulan puasa dibawa ke bulan puasa kadang-kadang menjadi kebiasaan buruk lagi begitu. Nah, ini bagaimana cara menjaganya Pak Kiai? Baik. Disampaikan bahwa al-iman yazid wa yankus, yahdur wa yadhab. Iman itu ada kalanya naik, iman itu ada kalanya turun, bahkan nauzubillah, iman itu ada kalanya hadir, ada kalanya pergi dari kehidupan kita. Nah, tolok ukur kualitas keimanan inilah yang perlu kita tingkatkan dengan Ramadan. Sehingga nanti teruji. Di 10 hari pertama, kalau kita analogikan dengan sepak bola adalah babak penyisihan. Peserta banyak. Penyisihan. Karena semua ikut dalam babak penyisihan itu. Nanti kita lihat, masuk ke 10 hari kedua, 10 hari kedua di bulan Ramadan, ada beberapa pemain yang gugur. Tidak ikut bertanding lagi. Babak gugur. Babak semifinal. Dan nanti 10 hari terakhir, itu adalah hanya pemain-pemain yang lulus di babak penyisihan, lulus di babak semifinal, dan dia main di babak final, dan dia akan mendapatkan hadiah, reward dari Allah, buah dari imannya, buah dari takwanya. Apa hadiahnya? Hadiahnya adalah Idul Fitri,
kembali kepada fitrah, bersih lahir, bersih batin melalui Ramadan. Begitu. Jadi iman itulah yang harus kita jaga kualitasnya. Fluktuasinya kalau bisa begini, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Tapi Harusnya grafiknya begitu. naik ya? Grafiknya naik, jangan sampai naik, turun, naik, turun. Begitu turun. Nanti habis gitu kan. Oke. Nah itu, jadi keimanan yang dijaga. Oke, artinya memang ini yang perlu dicatat bagaimana puasa itu godaannya sampai akhir bisa dia banyak pemain berguguran di 10 hari terakhir begitu ya. Nah, amalan apa Pak Kiai yang bisa membuat kita bisa sampai ke final sebetulnya yang tadi sampaikan? Amalan saum Ramadan yang saumul khos. Apa itu? Karena saum Ramadan itu ada 3 ya. Ada saumul am, saumul khos, saum khususil khusus atau khawasil khawas. Saumul am, saumnya yang umum, hanya menahan diri dari makan dan minum. Saumul khos bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tapi saum juga matanya, saum juga telinganya, saum juga lisannya. Ada yang lebih tinggi lagi, saum khawasil khawas atau khususil khusus, yaitu saumnya para nabi, saumnya para rasul, bukan hanya saum dari makan dan minum, bukan hanya saum matanya, telinganya dan lisannya, tapi hatinya selama saum tidak ada yang diingat selain Allah. Kalau saumnya sudah sampai ke saumul khos, bukan hanya saum dari makan dan minum, 10 hari kedua bukan berkurang, tapi justru dia akan semakin meningkatkan permainannya. 10 hari ketiga, muncul Sunda mah diinyakeun main bola teh. Margi final gitu. Itu kalau saumnya khusus atau khususil khusus. Sementara kalau saumul am, saum secara umum hanya makan dan minum saja dia saumnya, kebanyakan saumnya itu di awal dan akhir. 10 hari pertama semangat, nanti menjelang Lebaran baru dia pura-pura saum lagi. Gitu. Ini yang memang menjadi poin kayaknya saya yang pertama deh tadi. Saumnya hanya melapar haus dan lapar saja. Tapi yang kedua nih memang ingin meningkatkan ke arah sana nih. Mudah-mudahan begitu. Kalau yang ketiga memang itu para nabi, gitu. Kelasnya nabi itu beda lah gitu ya. Mudah-mudahan saya bisa meningkat nih ke yang kedua di bulan suci Ramadan kali ini. Kita akan lanjutkan di kesimpulan terakhir tentang bagaimana puasa ini bisa meningkatkan manusia menjadi lebih takwa. Tetap bersama kami di Kompas TV. Terima kasih pemirsa Kompas TV masih bersama kami membahas tentang dengan puasa kita bisa tingkatkan ketakwaan. Masih bersama dengan narasumber kita, pengasuh Lentera Kompas TV, yaitu Dr. Kiai Haji A. Jafar Shodiq, MSI PhD. Beliau adalah owner atau CEO dari PT Umu Farhat Travel Haji dan Umroh yang ada di daerah Cisaranten. Ini menjadi menarik karena tadi sudah dibahas, ternyata ada tingkatannya dan kemudian kita juga harus terus meningkatkan. Di segmen ini adalah kesimpulan bagaimana puasa itu bisa meningkatkan ketakwaan. Silahkan Pak Kiai dengan kesimpulannya. Pemirsa Kompas TV Jawa Barat dimanapun berada, saum yang kita jalani benar-benar akan melatih keimanan kita di hadapan Allah. Karena tanpa iman, sulit kita saum. Saum karena keluarga, banyak tempat yang terbebas dari keluarga kita. Di depan istri kita tidak makan, tidak minum. Di depan anak juga demikian. Tapi di luar kita bisa makan dan minum. Kalau saum kita karena faktor keluarga. Tapi kalau saum kita faktor iman, tidak ada satu titik tempat, tidak ada satu detik waktu yang terbebas dari pengetahuan Allah. Berbuat karena Allah, berbuat ingin mencari ridho Allah, itulah inti dari ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beraktivitas dia lakukan semata-mata karena Allah. Beramal dia lakukan semata-mata karena Allah. Takwa tertinggi adalah ihsan,
Apa itu ihsan? Ang ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Ibadah kepada Allah seakan-akan ia dilihat oleh Allah. Walaupun kita tidak mampu melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kita. Hidup senantiasa merasa dilihat Allah, merasa didengar oleh Allah, merasa hidup ada dalam gerakan goresan takdir Allah. Itulah hakikat ketakwaan kita di hadapan Allah. Kemampuan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan berbagai perintah-perintah Allah. Kemampuan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah. Itulah hakikat ketakwaan kita di hadapan Allah. Target tertinggi dari saum, sekali lagi, Al-Baqarah ayat 183, wala'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Mampu menahan diri, mampu menahan amarah, mampu menahan nafsu, mampu mengendalikan jiwa kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kemampuan dan kegemaran berbagi di bulan Ramadan, qiyamul lail, bangun di sepertiga malam di bulan Ramadan. Ini semua akan meningkatkan kualitas takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah pintu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di dunia akan mendapatkan ketenangan batin, ketentraman jiwa, keberkahan harta, keberkahan keluarga, keberkahan usia. Di akhirat jannatun naim, surga yang penuh dengan kenikmatan, wala ainun ra'at wala udunun sami'at. Begitu kan? Oke, baik. Artinya ini sebuah perjalanan di mana memang puasa itu juga bisa betul-betul meningkatkan ketakwaan kita, dan tentu ada hadiah yang luar biasa yang memang dijanjikan Allah SWT. Begitu Pak Kiai ya. Bagaimana puasa ini bisa juga memperbaiki diri kita yang sebelumnya banyak hal yang kita tinggalkan. Di bulan Ramadan ini adalah momen bagaimana kita bisa meningkatkan semua amalan-amalan kita supaya memang kita mendapatkan pahala luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jika hari ini atau bulan kemarin di luar Ramadan sholat kita masih belang bentong, masih kurang, masih tidak dilaksanakan, di bulan inilah momen bagaimana kita bisa meningkatkan itu, rajin lagi, kemudian tidak baca Quran. Di bulan puasa ini ditingkatkan jauh lebih besar pahalanya membaca Al-Quran. Jadi mudah-mudahan semua amalan-amalan kebaikan di bulan suci Ramadan ini bisa kita tingkatkan. Terima kasih Pak Kiai atas waktunya. Kita akan lanjutkan di episode berikutnya, masih bersama dengan Dr. Kiai Haji Ajapar Sodik, MSc PhD, yang akan menyampaikan beberapa tema menarik di bulan suci Ramadan. Selama bulan suci Ramadan ini memang cukup banyak hal yang kita dapat ilmunya, dan mudah-mudahan bisa diamalkan dengan baik. Demikian dan terakul pada episode kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.